Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Dikria, NIM 3519023, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, mata kuliah Dakwah dan Rekayasa Sosial kelas A, IAIN Pekalongan. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai laporan kegiatan program pemberdayaan masyarakat. Program yang saya ambil di sini mengenai pemberdayaan komunitas marginal di perkotaan. Desa yang saya ambil di desa saya sendiri, yaitu Desa Setono, Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Alamat saya sendiri Jalan Hasyim Asyari, Setono Gang 1 Tengah, nomor 30, RT 2 RW 3, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Yang pertama mengenai kondisi dampingan saat ini. Itu ada dua. Yang pertama kondisi umum, yang kedua kondisi khusus. Mengenai kondisi umum, di mana masa pandemi seperti ini banyak daerah atau wilayah yang mengalami lockdown. Contohnya seperti di sebuah desa di Kota Pekalongan, yaitu Desa Setono, banyak anak-anak mulai dari TK, SD maupun SMP mengalami libur sekolah atau belajar di rumah. Karena pandemi seperti ini membuat banyak anak-anak yang hanya menghabiskan waktunya untuk bermain atau bermain handphone, membuat minat membaca buku menurun. Mereka asyik dengan handphonenya sendiri-sendiri dan juga rasa sosialisasi antar teman itu tidak ada. Sekitar tahun 2014-an, pemerintah membangunkan tempat untuk membaca seperti semacam pos kamling di setiap gang di Desa Setono. Ada sekitar 5 tempat dibangunkan pemerintah untuk tempat semacam perpustakaan mini. Tetapi nyatanya lama-kelamaan tempat tersebut menjadi tidak terurus. Yang tadinya terdapat lemari kayu dengan beberapa buku, nyatanya hilang. Yang tersisa hanya lemarinya saja. Itu karena kurang kesadaran masyarakat sekitar atas fasilitas yang telah diberikan tidak dijaga semaksimal mungkin. Yang kedua mengenai kondisi khusus. Seperti yang sudah sedikit saya jelaskan di atas, bangunan atau pos kamlingnya berada di Setono Gang 1 dibangunkan pemerintah untuk taman baca. Nyatanya tidak digunakan dengan maksimal. Awalnya warga sekitar sangat antusias dengan keberadaan taman baca tersebut. Tetapi lama-kelamaan mereka bosan dan membuat tempat tersebut terbengkalai dan membuat buku-buku di sana hilang. Alasan mengapa saya mengambil pemberdayaan ini atau tema dan lokasi dampingan, mengingat masalah yang dihadapi sekarang yaitu masa pandemi yang mengharuskan seseorang tidak boleh kemana-mana atau keluar rumah, maka penentuan tempat tidak jauh dari tempat tinggal saya, dan juga waktu pemberdayaan dilakukan hanya selang 1 bulan, membuat saya memilih tempat tersebut sebagai sarana saya dalam melakukan pemberdayaan. Tempat pemberdayaan yang berada berdekatan dengan rumah warga dirasa sangat strategis, tetapi minimnya penerangan pada malam hari membuat tempat tersebut digunakan untuk tempat berkumpul atau gerumungan dan mengganggu jam tidur warga di sekitar bangunan tersebut. Kondisi dampingan yang diharapkan, target pemberdayaan yang dituju yaitu anak-anak yang berdampak pandemi yang menyebabkan libur sekolah atau belajar di rumah, seperti anak usia TK, SD, maupun SMP. Antusias mereka membuat saya semangat untuk membuka layanan perpustakaan mini untuk meningkatkan minat baca anak-anak di Setono Gang 1 ini.
Langkah-langkah yang saya lakukan pertama yaitu melakukan perizinan RT setempat. Yang kedua, membuat konsep seperti membuat dan mengatur jadwal kapan akan dimulainya. Ketiga, membersihkan tempat tersebut karena sangat kotor. Yang keempat, mencari tempat untuk peminjaman buku-buku yang diperlukan. Kelima, mencari anak-anak yang bersedia mengikuti kegiatan yang saya lakukan. Pendampingan pada minggu pertama. Pada minggu pertama ini, anak-anak masih malu untuk bergabung bersama teman baca kami. Saya sudah meminta kepada RT setempat untuk menyebarkan pamflet tersebut dan juga saya bagikan melalui grup WhatsApp RT setempat. Setelah itu saya berinisiatif meminta bantuan kepada adik-adik yang sudah datang untuk mengajak teman-temannya ikut serta mengunjungi gubuk baca seganji ini. Setelah anak-anak berkumpul, pertama-tama kami jelaskan maksud dan tujuan kami mendirikan gubuk baca ini. Walaupun yang mereka pahami itu adalah seperti perpustakaan, berarti keberadaan kami sudah diterima oleh mereka. Setelah itu pendampingan minggu kedua. Pada minggu kedua ini ternyata banyak orang tua yang merasa senang dengan kehadiran taman baca ini, sehingga mereka menyuruh anak mereka berpartisipasi dalam kegiatan kami. Minggu ini tidak hanya dari usia sekolah dasar saja, tetapi taman kanak-kanak pun ikut dalam kegiatan ini. Artinya kami harus pintar-pintar membagi fokus kami terhadap mereka, mengingat usia mereka yang beragam. Pada minggu ini kami melakukan permainan untuk melatih konsentrasi anak. Pertama, kami dan anak-anak membuat forum lingkaran kecil dan melakukan permainan ABC. Jika dari anak-anak melakukan kesalahan dalam permainan, maka mereka diberi hukuman seperti membaca buku di depan teman-teman yang lain. Ini cukup efektif untuk melatih anak-anak untuk bisa berbicara di depan umum. Kemudian pada minggu ketiga ini, kami dari pendamping kurang maksimal dalam mendampingi kegiatan ini karena kegiatan dan tugas dari kampus. Jadi pada minggu ini hanya buka pada hari Minggu saja. Akhirnya kami putuskan pada minggu terakhir ini kami gunakan untuk keterampilan anak, seperti keterampilan kertas ataupun origami. Anak-anak yang datang pun tidak seramai minggu kemarin, tetapi kami senang karena dari awal kehadiran kami membuat sedikit banyak pengaruh positif, yaitu banyak anak yang tidak menyia-nyiakan waktu untuk sedikit membaca buku. Kami berharap juga kedepannya anak-anak bisa sering membaca buku, setidaknya 1 jam dalam sehari. Yang terakhir mengenai kendala dan saran. Kendalanya sendiri dari program yang saya buat, pertama, tidak ada fasilitas buku yang disediakan oleh pemerintah. Akhirnya kami inisiatif mencari donatur buku sementara. Yang kedua, mengenai waktu peminjaman buku yang sementara. Ketiga, anak-anak hanya diperkenalkan membaca buku di tempat, tidak untuk dibawa pulang. Yang keempat, anak-anak masih banyak suara dan susah untuk diatur. Yang kelima, anak-anak dampingan masih suka mengganggu teman yang lain saat membaca. Harapan kami setelah kegiatan ini yaitu pertama, meningkatnya rasa suka membaca dan haus membaca buku. Yang kedua, anak-anak dampingan lebih meningkatkan jiwa kesosialan mereka. Yang ketiga, perangkat desa maupun dari pemerintah lebih meningkatkan lagi fasilitas guna menunjang minat baca anak-anak di sekitar desa tersebut. Terima kasih. Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.